Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, nampaknya untuk mematahkan argumen-argumen Yusuf Mansur, kita tidak sendirian. Jadi bukan hanya di grup-grup yang selama ini sudah dikenal, misalnya Rombong So Channel, Tayyidwa TV, kemudian Cahaya Islam, kemudian Indonesia News, kemudian Arah Kebenaran. Bukan hanya itu, ternyata mulai sekarang berkembang ya, yang menyatakan bahwa yang diceritakan Yusuf Mansur itu adalah cerita-cerita bohong. Kemudian dari segi pergaulan pun, ustadz-ustadz pun juga nggak mau ada atau diidentikan dengan Yusuf Mansur. Nah, terakhir kita akan lihat ustadz-ustadz salafi seperti yang kita kenal, misalnya Ustadz Salafi ya. Di Indonesia ini ada Ustadz Firanda Andirja, ada Ustadz Khalid Basalamah, ada Ustadz Syafiq Basalamah, ada Ustadz Abdul Qadir Jawas gitu, atau Ustadz Jawas dikenal orang gitu. Itu telah membantah cerita-cerita Yusuf Mansur. Nah, dalam kesempatan ini kita lihat dia bantah itu cerita kaya Yusuf Mansur yang dengan sholat duha bisa kaya. Kemudian kita menyogok Tuhan kaya gitu. Ini Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu sengaja isinya itu dia tulis buku-buku doa dan wirid. Dan isinya itu kalau kita konotasikan nanti, itu membantah semua cerita-cerita Yusuf Mansur. Bantahnya. Jadi sekarang perlawanan Yusuf Mansur hampir di segala lini. Kalau orang sedikit saja agak waras beragama, pasti akan menolaknya. Ya. Dulu kan banyak tuh kawan-kawannya, karena belum tahu seberapa dahsyat kecelakaan yang dibikinnya. Atau seberapa rusak agama ini dibikinnya. Begitu tahu, orang-orang berlomba-lomba membantahnya. Maka dari yang paling keras, kalau ustaz-ustaz salafi itu kan dia dalil. Ini dalilnya, ini maksudnya. Ini dalilnya, ini maksudnya. Kalau yang agak di tengah-tengah dikit nih, kan dilihat berdasarkan pengalaman dulu gitu. Misalnya Abdullah Gimnastiar. Ustadz Abdullah Gimnastiar atau kita kenal dengan Ustadz Agim. Itu kan setelah dia rasakan bagaimana sadisnya Yusuf Mansur, dia lagi terjepit langsung dicekik mati gitu. Waduh, ini bahaya ini orang. Kalau kita sering-sering berhubungan, habis harta kita gitu. Habis. Karena begitu Agim terjepit, oh itu bukan ditolong, tapi ditawar itu aset-aset semurah-murahnya gitu. Sehingga hakim itu kapok lah pokoknya gitu. Kemudian yang lain-lain juga nggak mau itu. Nah, misalnya cerita kaya ya. Ini Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas atau Ustadz Yazid Jawas dikenalnya, itu membantah dengan ringkas. Begitu juga nanti Dr. Syafiq Basalamah. Dia biasa menggunakan doa Nabi ini. Misalnya doa untuk jadi orang kaya. Ini beda dengan cerita Yusuf Mansur nanti. Jadi orang kaya dalam pandangan ustadz salaf, itu ada doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah. Gitu. Apa itu? Begini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu. Jadi kita minta cukup. Cukupi aku dengan rezekimu yang halal, jauh dari yang haram. Ini prinsip nih. Dapat rezeki yang cukup, halal, jauh dari yang haram. Yang kedua, cukupi aku dengan karuniamu. Waghnini bifadlika amman siwak.
sehingga aku, katanya, tidak meminta kepada selainmu. Jadi ini doa yang paling sering ya. Kalau diulang-ulang, kehidupan itu kita akan merasa kaya, akan merasa cukup dengan cara yang halal, jauh dari yang haram, dan kita tidak meminta-minta atau tidak menjadi pengemis. Walaupun katanya cerita duit banyak, tapi setiap ada event digunakan untuk mengemis. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu. Karena tuh Ustaz Salafi rupanya gerah juga. Ya mungkin di pengajian-pengajiannya ditanya gitu. Karena itu ya Ustaz Khalid mencoba mengcounter dengan hadis-hadis. Ustaz Syafiq juga itu mengcounter dengan hadis-hadis. Yazid juga begitu, dia tulis buku. Ada lagi buku tentang sedekah selain ini. Ini sedekah yang benar tuh begini gitu. Bukan sedekah 1 juta jadi 10 juta, itu khayalan. Tidak ada satu ulama pun yang menjelaskan seperti yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Tidak ada satu tafsir pun. Saya pun juga sudah meneliti ya, membalik-balik lah minimal kan. Tafsir apa misalnya yang bisa kita lihat, yang dianggap sebagai tafsir muktabar gitu ya. Misalnya tafsir Ibnu Katsir. Nggak ada tuh cerita seperti Yusuf Mansur. Atau tafsir Qurtubi. Juga nggak ada. Tafsir Jalalain nggak ada. Itu tafsir yang segi pemikiran mazhabnya bermazhab Syafi'i. Atau juga tafsir yang agak mutaakhirin atau tafsir mutaakhirin itu misalnya Safwatut Tafasir. Nggak ada cerita begitu. Atau katakanlah tafsir yang diterjemahkan, yang ditulis oleh penulis-penulis barat gitu. Misalnya ya tafsir yang ditulis oleh Muhammad Asad. Ya kan, dia orang Yahudi masuk Islam menulis tafsir. Atau yang ditulis oleh penafsir-penafsir lokal. Katakanlah tafsir yang tulis oleh Departemen Agama. Coba cek, nggak ada itu cerita seperti itu Mansur. Atau tafsir yang dibuat oleh Buya Hamka. Al-Azhar, tafsir Al-Azhar. Itu tetap disuruh orang bekerja, bukan itu maksudnya gitu. Bandingkan lagi dengan tafsir Ar-Rahmah yang ditulis oleh Umar Bakri. Juga nggak ada yang begitu-begitu. Nah, rupanya nih Yusuf Mansur ingin mendapatkan kaya dengan cepat, dibikinlah tafsir baru atau khayalan baru yang dianggap ini tafsir. Kalau terdesak dia nggak mau ngalah. Oh, itu kan dalam rangka memotivasi. Tapi kalau orang nggak protes, dia kaya sendiri, gitu kan? Seperti yang diceritakan oleh Pak Soeharto itu. Sekali dia turun ke bawah itu, bicara 2 jam, dia bisa mendapatkan uang lebih dari 1 miliar. Itu belum dihitung nanti orang-orang yang bermasalah yang didekati sama dia untuk diampuni dosa harus bayar. Nah, sekarang ini datang perlawanan dari ustadz-ustadz yang disebut di Indonesia dengan ustadz Salafi. 4 yang sangat terkenal itu. Yang lain sih banyak juga sebenarnya, yaitu Ustadz Yazid Jawas, ada Khalid Basalamah, ada Firanda Andirja, ada Syafiq Basalamah. Nah, orang-orang ini dengan eksplisit gitu, dengan jelas itu menjelaskan bahwa apa yang diceritakan Yusuf Mansur itu tidak ada yang bisa dirujuk kepada tafsir maupun kepada hadis. Mungkin ya ada cerita-cerita khayal ada lah ya, cerita-cerita khurafat gitu. Bahkan hadis dhaif pun nggak cerita seperti yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Mungkin dia dapat ilmu peimbom mana kita nggak tahu ya. Tapi begitulah kenyataan sekarang tuh, dari semua lini ustadz-ustadz itu sudah menyatakan bahwa apa yang diceritakan oleh Yusuf Mansur itu hanyalah sebuah kebatilan yang dibuat-buat. Terima kasih, kita tunggu nanti respon dari ormas-ormas besar sebentar lagi. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari fitnah agama seperti yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.